supervisi akademik. Bersama saya Pak Sultan dari SMA Negeri 7 Balikpapan. Saya Roni Aditya dari SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Saya Ervina Aje dari SD Negeri 015 Balikpapan Barat. Dan saya Periona Tikurante dari SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ervina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu Ervina? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, sebelumnya saya sampaikan kita hari ini akan melakukan coaching ya. Jadi Bu Ervina nanti di awal ini melakukan beberapa pertanyaan buat Bu Ervina. Yang pertama itu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bagaimana Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ervina, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Ketika saya memberikan coaching kepada coaching gitu ya Pak ya. Terus saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu Ervina, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Iya, baik Pak. Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi. Jadi kemudian terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya. Saya ingin Pak coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Kemudian dia mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu. Bagaimana observasinya nanti? Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Coaching yang tadi yang apa saya sampaikan tadi bisa dilakukan sesuai dengan alur kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ervina. Baik Pak, terima kasih juga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam Bu Ervina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat nih Pak. Dengar-dengar Bapak ada ya yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ervina. Oke, tapi sepertinya kita akan mengisi banyak waktu ya Pak ya, karena mungkin cukup 15 menit atau sekitar 20 menit untuk kita berbincang ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan pada kesempatan ini Pak? Baik Bu, begini, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Kemudian diisi dengan drama. Kemudian padahal kan di sini kita ketahui bersama bahwa banyak metode ya. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin canggih teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke Pak,
Kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang variatif begitu ya Pak ya? Ya betul Bu, jadi kurang bervariatif sehingga medianya pun atau model pembelajaran masih model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Roni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Pak Roni harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Baik, saya ingin adanya perubahan. Misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru. Hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu. Hanya saja menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Baik Pak, dari yang Bapak baru saja sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa Pak? Kalau menurut saya, yang saya rasakan masih ada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi mereka agak sulit untuk berprosesnya, jadi masih di level 5. Baik Pak, di level 5 ini di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Roni? Kalau dari saya bisa ditingkatkan sampai ke level 7 dulu ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang masih butuh proses, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior, jadi mungkin dari 5 ke 7 masih dianggap berproses lah seperti itu. Baik Pak Roni, dari level ke 5 ke level 7 ya Pak ya, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya sudah memikirkan ya, rencana atau tindakan yang sebisanya saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dilakukan secara bergantian seperti itu. Oke Pak, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Untuk sekarang mentoring saya coba akan konsultasikan dengan kepala sekolah ya. Kemudian membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, kemudian menggunakan media-media yang bervariatif. Iya baik Pak, berarti Pak Roni ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Roni nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang bagian mana? Sepertinya untuk saat ini lebih ke mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu kesiapan yang matang. Oke, mentoring ya Pak ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Roni memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Pak? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli pada bidang IT. Sehingga menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah ada ide, dan juga nanti saya akan meminta Bapak kepada Pak Gali selaku yang bisa memfasilitasi ini. Iya, baik Pak Ronald. Pak Ronald pengen melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya Pak dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan sekolah. Saya akan coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan?
Baik, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk proses terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan dan penyajian pelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Roni sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak untuk mentoring kolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Begitu saja Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ervina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sultan. Alhamdulillah baik Pak. Bu Ervina, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Roni. Ya betul Pak, sudah saya laksanakan coachingnya bersama Pak Roni. Nah, tadi Bu Ervina beberapa pertanyaan ini pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ervina lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut lagi bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Ervina, menurut saya sebagai observer yang perlu tadi yang masih proses coaching tadi, Bu Ervina dan Pak Roni sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Ervina sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching yaitu Pak Roni. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi dilakukan? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Bu Ervina, nah itu ya sehingga semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu Ervina.